Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi ya teman-teman di YouTube Rahmat Edi Haryanto. Ya sudah lama nih kita tidak sharing-sharing tentang informasi tentang pembelajaran di apa course nuklir ya teman-teman. Ini udah 3 atau 4 bulan. Jadi hari ini saya mau bagikan pengalaman ya teman-teman, keikutsertaan saya di dalam International Training Course tentang proteksi fisik untuk program nuklir, program PLTN baru ya. Ini dilakukan di Tomsk di Rusia tahun 2013. Jadi ini adalah kursus tentang proteksi fisik ya teman-teman. Kursusnya itu sekitar 10 apa 2 minggu ya, 10 hari kerja di tahun 2013. Jadi materi pertama adalah tentang pengantar tentang eh, pembangunan infrastruktur untuk PLTN. Oke, jadi tujuan pembelajarannya, teman-teman, ini kita ingin mengetahui dan mengidentifikasi tentang komitmen dan kewajiban nasional terkait dengan introduksi dari PLTN. Kemudian kita mengevaluasi seluruh masalah-masalah infrastruktur dasar yang terkait dengan pendekatan internasional. Juga yang ketiga adalah mengidentifikasi kira-kira nanti action plan-nya apa aja yang bisa kita susun. Dan yang terakhir adalah kita menetapkan atau menyusun kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk meregulasi atau mengoperasikan PLTN secara selamat, aman, dan eh, mampu ya atau mapan secara ekonomi di sepanjang umur instalasinya. Jadi ada 4 teman-teman ya, tujuan tujuan dari materi course ini. Ya, jadi untuk program penyusunan infrastruktur PLTN itu ada panduannya teman-teman ya. Di Nuclear Power Program itu di dokumen IAEA publikasi NGG 3.1 tahun 2007, judulnya tentang Milestone Development National Infrastructure untuk Nuclear Power. Dan yang kedua adalah evaluasi status penyusunan infrastruktur nasional nuklir itu di IAEA Nuclear Energy Series NGG 3.2 2008. Ya, jadi ada 2 dokumen untuk program penyusunan infrastruktur nuklir ini. Nah, program-programnya itu kira-kira memerlukan apa aja? Ini ada 4 bagian ya yang diperlukan. Jadi adalah komitmen untuk mengalokasikan sumber daya di setiap fase dan milestone-nya. Lalu juga tentang memuat ya atau menempatkan isu-isu infrastruktur yang penting. Lalu kita juga memerlukan pemahaman ya atau pengetahuan tentang persyaratan, resiko, dan manfaat. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengidentifikasi eh, apa rencana atau program yang akan disusun secara komprehensif atau lengkap untuk bisa melaju ke tahap-tahap milestone yang selanjutnya. Nah, untuk isu infrastruktur ini dari 2 panduan IAIA itu ada 19 isu infrastruktur ya yang mesti kita eh, diskusikan atau kita perhatikan atau kita pelajari ya teman-teman ya. Dan itu salah satunya adalah tentang proteksi fisik. Jadi proteksi fisik itu hanyalah salah satu bagian dari 19 isu tersebut. Nah, di sini juga ada interaksi penting antara tiap eh, 19 itu dan itu perlu juga diintegrasikan. Di sini juga di dalam course ini juga nanti bagaimana proses evaluasinya itu yang memuat 19 isu ini.
Oke. Nah, ini isu-isu dari 19 milestone itu ya teman-teman ya. Eh, ini ada dari pertama adalah posisi nasional, kemudian keselamatan nuklir, yang ketiga tentang manajemen, terus funding dan financing, pembiayaan dan keuangan, lalu kerangka regulasi, lalu isu tentang safeguard, lalu tentang regulatory framework, proteksi radiasi, jaringan listrik, lalu sumber daya manusia, lalu ada keterlibatan pemangku kepentingan terkait, lalu ada tentang dukungan tapak dan dukungan fasilitas, kemudian proteksi lingkungan, kesiapsiagaan kedaruratan. Lalu ini adalah yang kita akan pelajari, security and physical protection. Lalu tentang siklus bahan bakar nuklir, nuclear fuel cycle. Lalu ada limbah radioaktif, lalu keterlibatan industri dan terakhir adalah pengadaan. Ini ada 19 isu itu ya, teman-teman. Terus kemudian di dalam apa namanya membangun dan mengoperasikan PLTN itu terbagi jadi 3 milestone atau 3 tahapan ya. Nah, setiap milestone itu, nah ada isu-isu yang kita uraikan ini di sebelah kiri ini. Begitu juga di milestone 2 ini juga memuat sejumlah isu juga, lalu milestone 3 juga seperti itu. Jadi setiap milestone itu ada hal-hal atau program yang harus disusun oleh setiap negara untuk kesiapan pembangunan dan pengoperasian PLTN. Nah, setiap kegiatan itu terbagi menjadi 3 fase, 3 pembangunan fase, kemudian ada 19 isu yang bisa harus dicapai di setiap milestone-nya dan harus dipenuhi seluruhnya untuk kita bisa maju ke fase berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah progress and success development, evaluated and decision made to move next phase. Jadi harus ada eh, kemajuan, juga ada perlu ada evaluasi terhadap kemajuan dan keberhasilan di setiap fase itu dan keputusan untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Lanjut. Nah, langkah-langkah untuk pendekatan evaluasi ini macam-macam ya teman-teman, tapi setidaknya ada 4 bagian kita dapat mengevaluasi itu. Pertama, kita mengidentifikasi eh, term of reference evaluasi. Jadi artinya adalah kita mereview ya teman-teman, mereview eh, yang menjadi apa namanya ya, kriteria penerimaan dari setiap milestone itu. Lalu organisasi apa aja yang terlibat dan siapa yang melakukan. Individual who will conduct the evaluation. Ini yang penting kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, kemudian kita mengevaluasi status development infrastruktur itu terhadap kondisi-kondisinya. Lalu eh, apa areanya yang kita perlukan ya untuk menjadi perhatian. Lalu kita akan dari sudah dibentuk isunya itu tersebut, kita melakukan preparing atau penyusunan dari program rencana tindak ya untuk mengatasi permasalahan yang belum selesai. Dalam fase ini, eh, fasenya itu apa aja ya tadi yang pembangunan dan pengoperasian PLTN itu. Ini milestone 1, fase 1 adalah preparatory work, jadi persiapan untuk membuat keputusan tentang potensi, potensi program PLTN. Jadi baru potensi, baru keberminatan untuk apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah penyusunan isu infrastruktur yang dibutuhkan untuk memulai dan melakukan konstruksi. Jadi ini tujuannya di fase 2 adalah targetnya adalah konstruksi PLTN. Yang ketiga adalah konstruksi PLTN to approval to commissioning and operation. Jadi yang ketiga adalah targetnya adalah commissioning dan operasi. Jadi 3 fase tadi ya teman-teman. Eh, Pertama adalah persiapan untuk kita minat ya, minat untuk memulai program PLTN.
Yang kedua adalah menuju ke fase konstruksi. Tiga adalah commissioning dan operasi. Nah, ini teman-teman, program program penyusunan infrastruktur ini yang dari dua dokumen IAA tadi itu, fase satu ini, konsiderasi pertimbangan sebelum memutuskan untuk memulai program PLTN ini, pre-project. Dan ini hingga sampai commissioning ini IAA menggambarkan butuh waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi ini eh, kurang lebih ya teman-teman. Jadi ini tergantung juga, waktunya adalah tergantung tergantung dari kecepatan maupun progres ya dari negara tersebut. Memang tidak dipungkiri juga ada juga yang cepat gitu ya, satset gitu teman-teman. Jadi di bawah 10 tahun sudah bisa commissioning, tapi ini memang butuh komitmen yang tinggi ya dari pemerintah maupun dari eh, seluruh pemangku kepentingan yang ada di negara tersebut. Ini eh, achievement ya, apa namanya, target di setiap milestone itu ya. Milestone satu adalah ready to make knowledgeable commitment to nuclear program. Jadi siap untuk komitmen untuk memulai program nuklir. Milestone 2 itu targetnya adalah ready to invite bidding ya, untuk memulai bidding first NPP. Milestone 3 adalah ready to commission and operate first NPP. Jadi ini milestone-nya itu tadi ya ada tiga fase, makanya ada tiga milestone. Ya teman-teman, ini adalah kesimpulan dari yang kita pelajari di course pengantar ini adalah, pertama adalah butuh komitmen dan kewajiban nasional yang terkait dengan introduksi program nuklir. Yang kedua adalah seluruh isu infrastruktur yang relevan itu harus dievaluasi dan diselaraskan dengan pendekatan internasional. Terus kemudian hasil-hasilnya itu kemudian eh, dibawa, kita kembangkan untuk dapat mengidentifikasi rencana tindak yang bisa kita susun ya, kita siapkan. Nah, terakhir adalah setelah dapat rencana tindak, maka kita bisa menyusun kemampuan atau kompetensi ya, yang dibutuhkan untuk meregulasi maupun dan mengoperasikan PLTN itu secara selamat, aman, dan juga memenuhi kecukupan ekonomi di seluruh umur instalasi. Ya, demikian teman-teman, video kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih di bulan Ramadan ini. Jika ada masukan, pertanyaan, pendapat, tulis di kolom komentar ya teman-teman. If you have question, input, opinion, write them to the comment column. Lalu juga saya berharap teman-teman bisa membagikan informasi ini sharing ke kolega teman-teman semua jika video ini bermanfaat. Mungkin teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.